Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini aku mau share ke kalian gimana caranya untuk ke psikiater pakai BPJS. Kalau dulu itu aku kan nggak kepikiran kalau untuk ke psikiater itu bisa pakai BPJS, tapi ternyata bisa, semua kelas bisa. Justru aku punya BPJS itu kelas yang paling rendah ya. Ini caranya. Jadi pertama kalian harus ke klinik vaskes yang telah ditulis di kartu BPJS kalian. Nah, jadi biasanya di kartu BPJS itu di paling bawahnya ada tulisan klinik vaskes. Nah, kamu harus ke klinik itu dulu. Lalu saat ke klinik itu kalian bilang aja sama kasirnya atau sama resepsionisnya, bilang bahwa mau ke dokter umum untuk minta surat rujukan ke psikiater gitu. Pas kalian udah ketemu sama dokter umumnya, kalian tinggal bilang aja, dokter saya mau minta dibikinin surat rujukan untuk ke psikiater. Nah, biasanya sih dokter umum ini akan tanya-tanya, oh memangnya kenapa, kamu kenapa gitu segala macam. Dan jujur waktu itu ya pas aku pertama kali bikin surat rujukan itu kayaknya agak susah banget ngejelasinnya gitu, karena kayak mikirnya tuh ya kayak misalnya kalian itu kan ada unek-unek, ada masalah dan lain sebagainya yang mengganggu kesehatan mental kalian. Itu kayaknya kadang memang agak susah ya untuk share ke orang. Tapi nggak apa-apa, kalian share aja, biarpun ini dokter umum bukan psikiater, kalian nggak apa-apa share aja. Karena dia mau tahu kira-kira penyakit mental apa yang kalian punya. Maksud saya penyakit mental itu kayak misalnya depresi, atau mungkin bipolar, atau mungkin dissociative identity disorder, yang seperti itu ya. Setelah saya udah kelarin unek-uneknya ke dokternya, dan dokternya juga ngerti, oh ini ternyata masalah depresi, akhirnya saya disuruh tunggu di luar. Setelah tunggu di luar itu, kalian bisa nungguin surat rujukan aslinya gitu. Jadi maksudnya surat rujukan aslinya itu sebenarnya ada satu dokumen, ada satu kertas yang di print sama klinik vaskes kalian untuk dibawa ke rumah sakit begitu. Nah, pas kalian nunggu di luar itu bakal ditanyain kalian mau ke rumah sakit yang mana gitu. Nanti akan ada pilihannya, kalian tinggal pilih aja. Biasanya sih dipilihinnya yang deket-deket sama rumah ya, deket dengan alamat KTP kalian gitu. Kalau waktu itu aku sih pilihnya rumah sakit Ciputra ya, dia ada di Citra 6 kalau nggak salah, saya lupa juga. Pokoknya saya ambil yang di rumah sakit Ciputra. Nah, setelah itu kalian udah dapet nih surat rujukannya yang asli gitu. Nah, itu kalian harus fotokopi. Sebenarnya nggak harus sih, tapi lebih baik kalian fotokopi. Jadi fotokopiannya itu bisa kalian simpan gitu, karena nanti yang dipakai itu yang aslinya gitu. Nah, untuk prosedur di rumah sakitnya itu sebenarnya beda-beda ya. Tiap rumah sakit itu prosedur untuk BPJS-nya beda-beda. Tapi saya mau share yang di rumah sakit Ciputra ini, karena ini kan pengalaman saya gitu. Jadi buat gambaran aja deh buat yang kalian yang mungkin untuk ke rumah sakit lain, kira-kira prosedurnya seperti ini. Nah, kalian sebenarnya harus bikin janji dulu di rumah sakit tersebut. Jadi contohnya kalau saya kan rumah sakit Ciputra, jadi harusnya saya WA dulu ke mereka mau bikin janji sama dokter psikiater di hari ini dan di jam segini misalnya. Nah, lalu saat ke sana ada beberapa dokumen yang harus dikasih ke petugas BPJS-nya itu. Nah, jadi resepsionis, biasa kan kalau rumah sakit ada resepsionis gitu. Resepsionis umum dan BPJS itu sebenarnya beda. Jadi kalian juga agak harus tanya sih di mana resepsionis buat BPJS gitu. Jadi dokumen yang diperlukan itu ada surat rujukan asli yang tadi kalian dapat dari vaskes, terus fotokopi KTP, fotokopi sama fotokopi kartu BPJS kalian gitu. Kalau kalian kartu BPJS-nya itu digital ya tinggal di print aja. Tapi karena tiap rumah sakit beda-beda, saya sarankan fotokopi KK juga dibawa deh gitu, karena takutnya diperlukan. Nah, karena tiap rumah sakit kan beda-beda gitu. Nah, udah itu aja sih dokumennya, lalu tinggal kasih ke petugasnya, nanti petugasnya bakal proses. Nah, setelah petugasnya proses, akhirnya kamu dapat satu kertas yang bisa dibawa untuk langsung berobat gitu. Jadi kalau saya di rumah sakit Ciputra, setelah mereka proses itu akan dikasih kertas warnanya pink. Nah, terus dari situ kita bisa langsung ke semacam pos untuk
para perawat di situ, para suster di situ. Nah, di situ kalian harus cek tensi dulu. Setelah dari cek tensi itu baru kalian boleh langsung ketemu dokternya gitu. Setelah kalian bertemu dokternya, berobat. Dan kalau misalnya memang ada obat, itu harus dikasih ke bagian BPJS tadi lagi gitu. Jadi ke resepsionis BPJS lagi. Nah, nanti obatnya semua bakal dikasih, dan kalian juga harus bikin perjanjian untuk kontrol, karena kalau biasanya kalau yang seperti ini itu harus kontrol setidaknya 1-2 tahun gitu deh. Kalian harus rutin, mungkin setiap 2 minggu atau mungkin setiap bulan ketemu dokternya lagi. Nah, kalau udah selesai dari situ, kalian bakal dapat obatnya, dan setelah itu ya bisa pulang ya gitu. Dan semua ini nggak ada biaya sama sekali ya, jadi tidak dipungut biaya. Tapi ada satu hal yang mungkin kalian harus agak sedikit nyiapin duit itu. Kebetulan waktu saya di rumah sakit Ciputra ini, susternya bilang kalau obat untuk antidepresan itu tidak di cover sama BPJS gitu. Tapi kurang tahu ya untuk di rumah sakit lain. Tapi ini di rumah sakit Ciputra ini prosedurnya sih ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian diresepin kalsetin atau mungkin yang lain-lainnya, Sernade gitu-gitu, nah itu kan nggak di cover sama BPJS, jadi kalian harus beli sendiri obatnya. Kalau untuk aku sih kan tiap 2 minggu aku ketemu dokternya lagi untuk kontrol. Jadi setiap 2 minggu itu aku keluar biaya sekitar 70.000 untuk obat-obatannya yang tidak di cover BPJS gitu. Jadi ini biarpun BPJS itu gratis, tapi kalian harus masih tetap nyiapin duit beberapa gitu, setidaknya 200.000 deh, karena ada obat yang mahal juga. Jadi tergantung kaliannya gitu, diresepkannya apa. Kalau kalian mau save money, kalau kalian mau hemat uang, kalau memang lagi bokeh gitu, dipesankan sama dokternya aja, kasih tahu sama dokter kalian, dokter psikiater kalian, boleh nggak dok diresepin obatnya yang murah aja gitu. Karena aku pernah diresepin obat yang mahal banget, terus habis itu aku kasih tahu dokternya, kebetulan saya lagi agak macet nih biayanya gitu. Nah terus akhirnya diresepkan yang murah, yang bedanya harganya tuh 3 kali lipat lebih murah gitu. Nah jadi makanya kalau kalian memang lagi ada mungkin masalah finansial, kurang lancar keuangannya, bisa kalian kasih tahu ke dokter untuk diresepkan obat yang lebih murah gitu. Karena obat antidepresan kan tidak di cover BPJS gitu. Setelah udah bikin janji kontrol, terus sama 2 minggu kemudian udah bikin janji kontrol, lalu udah ambil obat, kalian udah bisa pulang. Kalian tinggal datang lagi ke rumah sakit untuk kontrol berikutnya di tanggal yang udah ditentukan. Lalu dari situ udah deh, sebenarnya dari situ kan udah nggak usah nyiapin dokumen-dokumen lain, tinggal bawa aja yang udah dikasih sama mereka. Nah ini sih kira-kira contohnya dokumen yang dikasih sama rumah sakit ini, fotokopi KTP sama fotokopi ini apa namanya nih, kartu BPJS. Nah ini maksud saya kertas pink yang dikasih sama rumah sakit itu. Jadi kertas pink ini yang kalian gunakan untuk berobat gitu. Jadi setelah kalian pulang itu kalian dikasih satu dokumen begini yang udah dicekrek. Ini tinggal dibawa lagi aja pas kontrol ke depannya gitu. Jadi pas kontrol selanjutnya itu kalian nggak usah ngapa-ngapain lagi, tinggal dateng kasih dokumen ini ke bagian resepsionis BPJS lagi, lalu berobat deh gitu. Nah jadi itu aja sih proses atau alurnya kalau kalian ingin ke psikiater menggunakan BPJS gitu. Kalau ada yang mau ditanyain bisa komen di bawah. Terima kasih untuk udah nonton. Dadah.